Halo, kembali lagi jalan-jalan ke Turki bersama saya Zagah Daroja. Anda semua tahu tentang peradaban Mesopotamia? Pasti pernah mendengar ya. Oke, kali ini kita akan napak tilas sejarah Mesopotamia. Oke, sebelum kita menyusuri sisa-sisa peradaban Mesopotamia, ada pulau atau kota yang asik untuk kita kunjungi, yaitu kota Van. Setelah kita makan siang di Are, kita menuju ke kota Van. Kota Van ini adalah kota yang terletak berbatasan dengan Iran dan juga Irak. Banyak yang bisa dikunjungi ya di kota Van ini. Van ini katanya berarti kucing. Jadi ikon dari kota Van ini adalah kucing yang memiliki mata berbeda warna. Nah, ini banyak oleh-oleh di sini yang melambangkan kucing ya. Tempat yang pertama mau kami kunjungi adalah sebuah air terjun yang sangat indah ya, yaitu Muradye Şelalesi. Air terjun ini berada di tengah taman ya, taman hutan yang ini memang khusus dijadikan untuk tempat istirahat, tempat untuk bermain-main orang-orang di sekitar kota Van ini. Jadi ketika kami berada di sini banyak sekali orang-orang yang berkunjung ya, wisatawan lokal yang berkunjung, mereka berbekiwan ya, sekedar santai-santai main pingpong dan sebagainya. Mereka membuat kemah-kemah di sekitar air terjun ini ya. Jadi sekitar air terjun ini ada hutan yang sangat rimbun ya, yang sangat sejuk juga, enak sekali untuk dibuat sebagai taman kota ya. Tempatnya bersih ya, fasilitasnya cukup bagus, asik sekali di sini. Setelah itu kami beristirahat di kota Van ya, satu malam, dan pagi harinya kami mengunjungi salah satu industri karpet. Karpet adalah salah satu produk dari Turki yang sangat dicari oleh orang-orang di seluruh dunia ya, dan ini adalah salah satu home industry dari karpet yang sudah mendunia itu. Tempatnya di sini sangat luas ya, dan ini homemade, jadi dibuat secara langsung dengan tangan oleh para pegawainya. Nah, ini dia tempatnya ya, dan di sini semua sedang membuat karpet-karpet. Kehebatannya di sini ya, setiap wisatawan itu terintegrasi dengan UKM yang ada di kota itu. Jadi setiap wisatawan itu diwajibkan untuk mengunjungi UKM-UKM di sana. Salah satunya yaitu UKM yang membuat karpet ini. Dan hebatnya di sana penjualnya itu sangat profesional, mereka lancar berbahasa Inggris. Jadi ketika sebelum kami ditawari gitu ya, ditawari harga-harga karpet macam-macamnya, kami dijelaskan dulu ini karpet bagaimana membuatnya, dari bahan apa dan sebagainya, sehingga kami itu terperangah. Ternyata untuk membuat karpet itu bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jadi ketika kami ditawarkan karpetnya itu, kami nggak heran jika karpetnya harganya tinggi gitu, karena memang pembuatannya itu sangat rumit sekali ya, dari bahan yang alami gitu ya. Ini dia karpetnya sangat bervariasi, macam-macam bentuk, macam-macam motif ya, macam-macam bahan, dari yang lumayan mahal sampai yang mahal banget gitu ya. Kalau yang murah kayaknya kok nggak ada ini ya. Semuanya harganya tinggi ya. Pakainya di sini dolar. Dan kami juga disuguhi teh ya, untuk menikmati mereka bercerita ya. Mereka bercerita segala macam, banyak hal tentang karpet ya, yang membuat kami sebenarnya cukup terpesona ya. Buat yang kantongnya tebal, membeli karpet ini tidak masalah ya, untuk sebagai oleh-oleh ya. Ini khasnya Turki, karpet khas dari Turki.
Nah, sepuas kami diceritani ya tentang cara pembuatan karpet khas Turki ini dan berbelanja, dan kami melanjutkan perjalanan ke sebuah danau yang sangat terkenal, yaitu Danau Van. Ya, danau ini adalah danau terbesar di Turki. Jadi danau ini menjadi tujuan wisata utama di kota Van. Danau ini sangat luas ya, makanya menjadi danau terbesar, dan kami akan menyeberangi danau ini menuju Pulau Akdamar. Ya, Pulau Akdamar di tengah danau ini. Di Pulau Akdamar itu ada sebuah gereja tua peninggalan bangsa Armenia. Ya, jadi konon ada sebuah bangsa Armenia yang membuat gereja di sana di tengah-tengah danau ya, di sebuah pulau kecil di tengah danau ini. Pas dengan banyak wisatawan ya, wisatawan lokal, jadinya cukup ramai ini perahunya ya. Perahunya kami bersama dengan wisatawan lain. Ya, ini akhirnya kita sampai ya di Pulau Akdamar, pulau kecil di tengah danau. Ini sangat indah ya pemandangannya dari sini, melihat kejauhan danau yang sangat jernih dan luas. Ini dia gerejanya, gereja peninggalan bangsa Armenia. Saat ini dijadikan sebagai sebuah museum. Nah, di kota Van ini ada makanan khas ya, makanan khas yang unik yang wajib dicicipi oleh setiap pengunjung yang datang ke kota Van, yaitu ikan Van ya, ikan danau Van. Ikan ini hanya ada di kota Van, dan ketika dimasak ini sangat enak sekali. Sayang saya lupa videonya, jadi tidak ada gambarnya nih. Gambar masakan ikan Van ini hanya ada di kota Van, bahkan di kota-kota lain di Turki pun belum tentu ada. Jadi ketika teman-teman ke kota Van, wajib mencicipi makanan khas danau Van, yaitu ikan. Setelah puas menyusuri kota Van, kami melanjutkan ke destinasi selanjutnya, yaitu kota Mardin. Nah, disinilah terdapat peninggalan bangsa peradaban bangsa Mesopotamia ya. Mardin ini terletak di sebelah tenggara Turki ya, tenggara rada ke selatan gitu, berbatasan dengan Iran dan Suriah. Mardin ini menjadi salah satu kota yang seluruh kota itu dilindungi oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Karena di kota ini adalah sisa-sisa dari peradaban kejayaan Mesopotamia di masa lalu. Kota ini berbentuk bukit berbatu ya, di dekat Sungai Tigris. Tetapi bukit berbatu itu dijadikan sebagai rumah-rumah ya. Jadi rumah-rumah di sini seperti bangunan-bangunan di bawah bebatuan begitu. Nah, ini disebut menggunakan arsitektur Artukid ya, yang sudah ada jauh sebelum zaman Masehi. Mungkin teman-teman tahu ya, lembah Mesopotamia itu adalah salah satu peradaban paling tua di dunia ya, yang karena di tanah itu tanahnya subur sehingga meninggalkan peradaban kuno yang megah. Nah, salah satu bukti atau sisa-sisa kejayaannya itu ada di kota Mardin ini. Kota Mardin ini ada di sebelah Sungai Tigris ya. Kalau seluruh Mesopotamia, lembah Mesopotamia itu berada di antara Sungai Eufrat dan Tigris. Nah, itu saat ini itu menjadi wilayahnya negara Irak, Turki bagian selatan, dan Suriah bagian utara. Nah, salah satunya ada di kota Mardin ini. Nanti juga ada di kota Saniurfa, tapi kita lanjut di part berikutnya. Saat ini kita cerita dulu nih tentang kota Mardin. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya bangunan-bangunan khasnya. Ini bangunan yang sudah sangat lama. Jadi di sini sudah mengalami berbagai pemerintahan, berbagai kerajaan ya, berbagai peradaban, tetapi alhamdulillah masih tersisa ya, meskipun sudah sangat tua masih ada gitu sisa-sisa dari peradaban masa lalu. Setelah
puas kita menyusuri kota Mardin yang sangat eksotik ya, sangat unik sekali kotanya. Kita akan menuju kota tua lagi, yaitu kota Sanliurfa. Tetapi kita akan mengunjungi sebuah desa yang sangat unik, yaitu Desa Haran. Nah, ini dia, kita sudah sampai di Desa Haran. Haran ini dulu adalah kota besar ya, di zaman kuno dulu ini merupakan pusat dari kerajaan, pusat kota kerajaan. Tepatnya pada masa kerajaan Asyur. Haran ini sudah dekat sekali dengan Suriah, konon tinggal selemparan batu ya menuju Suriah. Nah, di sini masih banyak sekali sisa-sisa kejayaan masa lalu ya, dari universitas dan segala macam itu masih ada, tetapi tinggal reruntuhan saja. Dan sekarang Haran hanya menjadi sebuah desa ya, kampung yang cukup tertinggal saya rasa dari kota-kota lain. Ya, di sini cukup memprihatinkan ya kondisi masyarakatnya. Padahal kota Haran ini tercatat di Alkitab sebagai kota yang pernah ditinggali oleh Nabi Ibrahim ya. Dari perjalanannya dari kota Urfa menuju kota yang dijanjikan. Namun saat ini Haran hanya tinggal sebuah kampung saja, tetapi ada hal yang unik di sini, yaitu rumah yang mirip dengan sarang burung. Nah, rumah ini sudah berumur ribuan tahun. 3000 tahun lebih ya. Jadi rumah ini sudah ada dari sebelum Masehi, tetapi masih utuh sampai sekarang dan masih digunakan oleh warga Haran. Bentuknya sangat unik ya, menyerupai sarang lebah. Meskipun di Haran ini suhunya lumayan panas ya, karena ini sudah di selatan, sudah mendekati Suriah. Tetapi ketika masuk di dalam rumah sarang ini, rumah lebah ini, hawanya jadi dingin. Nah, jadi itu teman-teman, kita sudah menyusuri peradaban masa silam ya yang masih tersisa hingga saat ini, yaitu di kota Mardin dan juga di kota Haran. Kita sambung lagi untuk cerita-cerita jalan-jalan ke Turki di kota Urfa di part berikutnya. Terima kasih.